because I remember when I became a Muslim, my mother said to me, but son, we will not go to the war, no? I said, Mom, it's not war. Islam is not war. It's only a religion. I am going to the God, not to the war. Piala Dunia 2014 telah menjadi salah satu ajang paling berkesan. Tidak hanya menjadi momen pertama kalinya saya ngefans sama Ricardo Kakak, momen Piala Dunia di Brazil itu juga menjadi titik balik seseorang untuk menjadi bagian dari umat muslim. Ini adalah kisah mengharukan tentang André Lara, seorang jurnalis Brazil yang menjadi mualaf. Berbicara soal hidayah, memang hidayah itu hanya ada di tangan Allah. Dan Allah hanya memberi hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 178. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Teman-teman tahu nggak kalau hidayah Allah itu begitu mahal? Ada orang yang sebelumnya tidak mengenal Islam bisa tergerak hatinya untuk mempelajari Islam. Sementara itu, ada juga orang yang mengaku Islam tapi ikut kerjasama dengan Zionis Israel. André Lara tumbuh dalam lingkungan di mana agama Islam menjadi agama minoritas. Dibesarkan dalam negara dengan mayoritas penduduk beragama Katolik, membuat André tak begitu banyak tahu soal agama-agama lain yang ada di dunia. Bahkan lebih jauh lagi, orang-orang di lingkungan André masih memiliki pemahaman yang salah soal Islam. Bagi mereka, agama Islam sangatlah lekat dengan terorisme dan perang, sehingga pembicaraan soal Islam adalah hal yang sangat jarang terjadi. Dalam sebuah acara, André bercerita bahwa dirinya mulai tertarik dengan Islam ketika ia sedang menonton televisi. Saat itu, tiba-tiba dia berpikir kalau dirinya harus mencari tahu tentang agama lain. Gak ada angin, gak ada hujan, André tiba-tiba terpikirkan pada agama Islam, sebuah agama yang masih terdengar tabu dan jarang dibicarakan. Agama Islam yang masih terdengar langka di Brazil telah membangkitkan rasa keingintahuan André. Singkat cerita, André pun mencari tahu tentang Islam. Apakah itu agama Islam? Bagaimanakah cara orang Islam beribadah? Siapakah Tuhan dalam agama Islam? Dan lain sebagainya. Dan tak perlu waktu lama, hidayah Allah benar-benar menembus hati terdalam André. André pun akhirnya resmi menjadi seorang mualaf. André mengenang saat awal-awal ia menjadi muslim. Menerima realita bahwa André adalah seorang muslim masih menjadi hal yang cukup sulit bagi ibunya saat itu. Ibunya sempat bereaksi dengan menanyakan apakah André akan ikut berperang karena telah menjadi muslim. Ibunya bertanya, "André, kamu gak akan ikut perang kan?" Lalu André menjawab, "Enggak, Ma. Islam itu agama, bukan perang. Aku cuma mau menyembah Tuhanku aja kok, nggak ikut perang." Akhirnya, seiring berjalannya waktu, keluarga André pun menerima kondisinya yang sudah menjadi mualaf. Ibunya juga berkata bahwa André telah berubah menjadi orang yang lebih tenang dan pengertian setelah mengenal Islam. Kata ibunya, "Kamu bisa begini karena Islam, Dre. Agama Islam ini bagus untukmu. Teruslah menjadi seorang muslim." Pada tahun 2014, momen Piala Dunia Brazil menjadi momen yang tepat untuk menyebarkan awareness tentang agama Islam. Dalam sebuah acara dakwah, André bersama muslim lainnya melaksanakan sholat di pinggir jalan. Hal itu kemudian menarik perhatian banyak orang. Gerakan-gerakan sholat yang jarang dilihat oleh warga Brazil menjadi hal yang baru dan unik bagi mereka. Selain itu, komunitas dakwah tersebut juga membagikan brosur yang berisi informasi tentang agama Islam. Akhirnya, banyak orang yang jadi bertanya lebih jauh tentang Islam di sana. Karena telah didatangi oleh komunitas dakwah, André pun merasa sangat terharu. Selama 8 tahun perjalanannya sebagai seorang mualaf, ia jarang sekali menemukan kesempatan untuk dikunjungi oleh seorang muslim. Momen itu adalah salah satu momen langka dan paling berharga dalam hidupnya. Because I am Muslim have 8 years and never Muslims brothers come to my home to pray with me. Which sure is the first time I can make my salat with brothers here, and thank you so much to be here.
cahaya hidayah Allah telah memudahkan langkah Andre untuk mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Andre yang dulunya senang minum minuman keras dan makan daging babi, pada akhirnya Allah ringankan langkahnya untuk menjauhi makanan dan minuman yang haram itu. Semoga Allah istiqomahkan Andre dan kita semua untuk terus berada di jalan yang lurus. Itulah kisah perjalanan penuh haru dari Andre Lara dalam menjadi mualaf. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan menguatkan iman kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Barakallahu fikum.